karena cuma ditaruh saja. Ya, mungkin masih bisa, tapi coba deh kalian lihat gambar pondasi yang dijelaskan oleh Pak Dodi pada waktu kalian semester 1. Pondasi batu kali, sampingnya itu pasti masih ada kelebihannya. Gitu. Ya. Oke, jadi kelompok 3 izin record. Oke, ntar Fatih. Saya start bentar ya Fatih, terima kasih. Saya diingatkan. Izin record. Mana sih? Nggak mau sih. Udah saya record, Bu. Oh, udah. Oh, udah. Kok bisa kan? Bisa. Nanti saya share. Oke, ya udah. Oke. Jadi saya lanjut. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Halo? Sudah, Bu. Sudah? Iya, Bu. Jadi apa yang harus diperbaiki dari kelompok 3? Itu, Bu, untuk lebar galian bawahnya harusnya dikasih space lebih, Bu. Iya, dan harus dijelaskan space Iya. lebihnya itu untuk apa gitu ya. Jadi jangan aja nambah, iya Bu, udah saya lebihkan 5 cm. Mengapa 5 cm? Itu misalnya 5 cm berarti pakai apa? Pakai apa tuh namanya? Cetakannya apa? Pakai papan. Papannya tebalnya 5 cm misalkan gitu ya. Kemudian enggak saya 5 cm kayaknya masih susah karena kan bikin papannya gimana? Kan masih orang harus tangannya masih bisa masuk. Meskipun papannya cuma tebalnya 3 cm, tapi kan harus ada tangan bisa masuk. Sehingga galinya kalau menurut saya sih 15 cm. Oke, jadi misalkan di kelompok 3 mau lebihkannya 15 cm, kelompok 4 mau lebihkannya 20 cm, tapi ada dituliskan mengapa lebihnya gitu ya. Kemudian ini masalah teknis penyajian ya, masalah tadi penyajian. Sepertinya kelompok ini seingat saya dulu yang paling bagus ya pertama kali tampil. Tapi yang sekarang ini nama presenternya sudah nggak ada gitu ya. Saya rasa tetap harus dipertahankan begitu. Oh, Bu. Karena ya mau nanya, apa? Bu. Soalnya Ya, kan ini kan bersifat presentasi. Terus nama kami tadi di awal PPT udah muncul, jadi kami pikir nggak perlu itu, Bu, pakai tulisan dan lain sebagainya. Karena kalian berasumsi orang akan hafal ya. Asumsinya begitu ya, udah diperkenalkan di awal, kemudian pesertanya akan hafal. Bukan, Benar, Bu. Asumsinya begitu. Gimana? Jadi pas awal mau presentasi kan ada slide itu, Bu, nama-nama kami, Bu. Oke, iya. Jadinya terus kami kan nggak... bicaranya kan nggak 4 sekaligus bareng-bareng gitu. Iya. Bicaranya kan gantian, benar nggak? Nah, terus bagaimana orang bisa tahu, oh saat ini yang sedang bicara Indah. Iya, Bu. Oke, Bu, siap, Bu. Bagaimana caranya? Itu ya. Saya bukan nggak menerima pendapat, bukan. Tapi tolong dijawab bagaimana caranya orang tahu bahwa saat ini yang sedang bicara adalah Indah. Misalnya gini, tidak harus nama. Misalnya saja kalian punya kreasi, oh yang sedang bicara background-nya ganti warna merah, misalkan gitu. Ya, jadi ada apa ya? Ada penunjuk. Coba kalau diganti warna merah, terus di situ ada 2 yang perempuan ya. Berarti ini yang namanya Delia dan namanya Indah gitu ya. Jadi intinya adalah supaya tahu saat ini yang sedang bicara siapa. Kemudian masukan yang berikutnya adalah SNI. Kalau menampilkan sumber SNI, harap ditulis lengkap. SNI nomor berapa, tentangnya apa, gitu ya. Karena itu memang aturan menuliskan peraturan standar tuh memang begitu. Pertama adalah memang aturannya begitu. Kemudian coba kalau saya tanya, SNI yang kalian tulis di kelompok 3 itu SNI tentang apa? Delia, coba Delia. Dari tadi Usran terus deh kayaknya yang jawab. Ya? SNI tentang apa?
analisa harga satuan nih, Bu. Nah, pasti. Pasti. Pekerjaan. Ya. Bisa ragu-ragu juga. Aduh, tunggu, saya habis. Ya, baik. Oke ya, jadi memang aturannya seperti itu. Jadi nanti kalau kalian mau menulis apa tuh namanya peraturan itu juga sama. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang apa gitu ya. Jangan hanya nomornya saja. Kemudian, nah yang ini masih bersifat substansi. Tadi cara menyajikannya, tolong dikoreksi kalau saya keliru. Jadi judul slide-nya adalah 1 meter kubik galian footplat. Ya, benar nggak judul yang dibacakan terakhir itu oleh siapa ya? Rifki mungkin ya, saya kira-kira aja deh. Judulnya adalah 1 meter kubik galian footplat. Tapi di dalamnya, di tabelnya, tulisannya berapa tadi? Siapa yang bacain tadi? 56 meter kubik. Tadi siapa yang mempresentasikan tadi itu? Rifki, Bu. Iya, betul nggak judulnya? Rifki nggak ada ya? Rifki keluar ya? Oh, iya Bu, beda Bu. Ya, jadi hati-hati bahwa ini setiap kali saya selalu mengingatkan lagi bahwa judul itu harus sama dengan isinya. Jadi kalau bicaranya 1 meter kubik, maka ya isinya harusnya ya 1 meter kubik. Oke, kelompok 3 sebetulnya secara substansi dari cara penyajiannya, gambar, tabel, rumus itu ada semua ya. Cuma mungkin pas presentasinya cara misah-misahkannya agak sedikit kurang komunikatif. Mudah-mudahan kalau di laporannya cukup baik ya. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Lanjut kelompok 4. Ibu, terima kasih, Bu. Ibu izin share screen ya, Bu. Iya. Oke. Dua satu. Fatih, maaf sebelum mulai kelompok 4. Kelas ini Ya, berapa anggotanya? Anggotanya, pesertanya? 26 orang. 25, Bu. 25. 25. Ini yang hadir cuma 20 ya? Iya. Siapa yang nggak hadir? Sebentar, sebelum. Bisa tolong tulis di chat siapa yang nggak hadir? Oke, baik, sebentar, Bu. Ya, makasih. Nah, silakan dilanjut kelompok 4. Ini cuma ada 21. Oke, kelompok 1. Kelompok... Ya, saya mulai ya, Bu. Ya, silakan. Kami dari kelompok menjelaskan bagaimana cara melihat untuk orang berhayat pada pembangunan proyek bukan berat. Perkenalkan, nama saya Ilham Arif Almahdi dengan NIM 15058 Saya Safira Fasabilar, kami 1506-518006. Baik, sebelumnya Desi itu putus-putus videonya, diganti aja kali, ganti. berupaya jalan terisi dengan Iya Pak, videonya ganti aja, putus-putus soalnya. Selanjutnya gambar detail door file. Pada
Pada proyek ini berupaya memiliki kedalaman 4 meter dengan diameter bor pile yaitu 0,3 meter. Selanjutnya akan dibuat teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hitungan volume pengecoran. Maaf Ibu, videonya putus-putus tidak? Di saya iya sih agak putus-putus. Iya, izin digantikan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan bagaimana cara menghitung rencana anggaran biaya untuk pekerjaan pengecoran bor pile pada pembangunan proyek Rukan Duren Sawit. Perkenalkan, nama saya Ilham Alif Al-Mahdi dengan NIM 15065-18024. Saya Safira Salsabila dengan NIM 1506518006. Saya Noviani Mansayo Abiana dengan NIM 15065180056. Teori ini dengan NIM 15065188037. Dan berikut penjelasannya. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengecoran bor pile pada proyek ini. Pengecoran bor pile adalah pekerjaan akhir pada pekerjaan bor pile. Proses pengecoran bor pile ini memerlukan suplai beton yang kontinus, sehingga nantinya beton yang sudah di dalam terisi benar dengan beton. Untuk bahan pengecoran bor pile yaitu dengan beton ready mix, dan pada proyek ini alat yang digunakan adalah concrete pump yang berfungsi untuk mengalirkan beton dari truk mixer ke lubang bor pile yang akan dicor. Di sini terdapat contoh gambar dari concrete pump. Selanjutnya ada gambar detail bor pile. Pada proyek ini bor pile memiliki kedalaman yaitu 4 meter dengan diameter bor pile yaitu 0,3 meter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan volume pengecoran bor pile. Perhitungan volume pengecoran bor pile dilakukan untuk menentukan berapa banyak coran yang diperlukan dalam satuan meter kubik yang nantinya akan diketahui berapa banyak biaya yang diperlukan untuk pondasi bor pile. Pada studi kasus kali ini di proyek Rukun Duren Sawit, bor pile yang digunakan sebanyak 36 buah. Selanjutnya saya akan menghitung volume untuk pengecoran bor pile. Seperti yang ada pada gambar, bahwa diketahui tinggi bor pile adalah 4 meter, diameter bor pile adalah 0,3 meter, dan bor pile yang digunakan sebanyak 36 buah, maka rumus untuk volume pengecoran satu bor pile adalah 1/4 dikali 3,14 dikali diameter bor pile kuadrat dikali tinggi bor pile. Sehingga untuk volume pengecoran satu bor pile adalah 0,2826 meter kubik. Karena bor pile yang digunakan sebanyak 36 buah, maka volume total pengecoran bor pile adalah volume pengecoran dikali banyaknya bor pile. Sehingga untuk volume total pengecoran bor pile adalah 10,1736 meter kubik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Desi Sulistiani. Selanjutnya ada daftar harga upah pekerja untuk pekerjaan pengecoran pondasi bor pile Rukan Duren Sawit. Diperlukan 4 pekerja, yaitu yang pertama ada mandor, pekerja, kepala tukang batu, sampai tukang batu. Satuannya yaitu OH, dan harganya dimulai dari mandor yaitu ada Rp211.379.000 sampai pada ada tukang batu dengan harga Rp183.834.000. Selanjutnya untuk daftar harga material bangunan untuk pekerjaan pengecoran bor pile. Yang pertama yaitu ada beton ready mix. Beton ready mix yaitu beton segar yang belum mengalami proses pengikatan atau pekerasan dengan diproduksi ditambahkannya bahan kimia dan dikirim langsung ke lapangan menggunakan truk mixer. Di sini saya sudah melampirkan beton ready mix dimulai dari mutu 250 sampai 375. Beton yang dipakai yaitu beton K300 dengan harga Rp870.000 dari website ksglobalreadymix.com. Selanjutnya yaitu ada pompa beton. Pompa beton itu adalah pompa untuk
dia mengalirkan beton dari satu tempat ke tempat lain. Dapat berupa pompa tunggal atau kendaraan untuk mengangkut pompa itu sendiri. Saya di sini sedang melampirkan pompa beton dimulai dari pompa standar, mini, sampai yang terakhir dalam beton. Biasanya semakin besar dan semakin baik pompa beton tersebut, semakin mahal harganya. Di sini saya menggunakan pompa standar yang untuk kedalaman 1 sampai 30 meter kubik. Lalu satuannya 8 jam, 8 jam dengan harga 3 juta dari website alitmix.com. Selanjutnya akan Jelaskan analisa harga satuan dari proyek pembangunan Rukan Duren Sawit. Di sebelah kiri ini sudah tertera sketsa detail bore pile dan sebelah kanan ini adalah tabel dari analisa harga satuan pekerjaan pengecoran bore pile. Di mana analisa harga satuan ini adalah penjabaran dari kebutuhan tenaga kerja, bahan maupun alat dikalikan dengan harga satuan yang sudah didapatkan dari analisa harga satuan Permen PU 2016. Di sini saya akan menguraikan koefisien masing-masing tenaga kerja, bahan, dan alatnya. Untuk pekerja, koefisiennya adalah 1, tukang batu koefisiennya adalah 0,25, untuk kepala tukang batu koefisiennya adalah 0,025, untuk mandor koefisiennya adalah 0,1, dan untuk bahan di sini yang dipakai adalah ready mix mutu K300 dengan selam 16 cm dengan koefisiennya 1,002. Untuk alat yang dipakai pada pengecoran bore pile ini adalah pompa beton standar 1 sampai 30 meter kubik, koefisiennya adalah 1. Di sini harga satuan sudah tertera yang didapatkan dari Permen PU ini, dengan total harga satuan adalah perkalian dari koefisien dengan harga satuan masing-masing tenaga kerja, bahan maupun alat. Dan jumlah di sini untuk analisis harga satuannya adalah Rp4.134.238,95. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bill of quantity atau suatu estimasi biaya proyek pengecoran bore pile. Di sini saya menjelaskan untuk bill of quantity pada pekerjaan pengecoran adalah dengan volumenya yang sudah dihitung tadi adalah 10,1736 dengan satuan meter kubik, dan harga satuan yang sudah didapatkan dari analisis harga satuan tadi adalah Rp4.134.238,95, yaitu harga totalnya atau estimasi proyek pembangunan Rukan Duren Sawit adalah Rp42.060,93. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kelompok 4. Korban tinggal Aldi Walter dan Hidayat. Tapi terputus 3 orang. Tunggu saya baca dulu. Siap. Jadi yang belum orang. Berarti tinggal 3 orang. Jadi 3 orang yang belum. Siapa aja nih? Fahri Ahmad, Aditya Walter, sama Bang Hidayat. Oke. Ya, baik. Terima kasih Fatih ya. Untuk kelompok 4, penjelasannya lebih mudah diikuti ya, karena dalam satu layar slide itu menjelaskan yang berkaitan gitu ya. Jadi di kelompok 4 ini menjelaskannya betul-betul seperti menjelaskan kepada orang yang belum tahu. Jadi satu persatu dibimbing gitu, seperti itu ya. Secara keseluruhan sudah baik ya, sudah baik untuk kelompok 4. Ada sedikit kejelasan juga apa itu bore pile, kemudian alat yang digunakan. Hanya saja pembagiannya agak hati-hati ya. Agak hati-hati untuk semua kelompok, karena kalau kita lihat di kelompok 4 nih, yang pertama kali bicara itu belum masuk ke substansi dari materi file, kemudian peralatannya apa, tapi belum masuk sama sekali di perhitungannya lah atau apanya gitu ya. Jadi agak hati-hati, meskipun bagus yang dijelaskan, setidaknya masukkanlah satu bagian. Jadi penjelasan singkat, kemudian ada satu bagian kecil lah dari yang yang masuk bagian dari MK ini. Nah, pertanyaan saya untuk kelompok ini sangat bagus ya, data sumber referensinya dijelaskan juga mengenai pompa. Itu boleh tolong dijelaskan apa yang dimaksud 1 sampai 30 meter, apa ya tadi satuannya, saya agak kecil, agak lupa juga saya. Pompa itu satuannya apa tadi? Kan ada berapa jenis itu ya? Ada 1 sampai 30 meter apa itu tadi? Kelompok Meter 4. kubik, Bu.
meter kubik. Baik, itu menyatakan apa? Menyatakan apa? 130 kan itu antara 1 sampai 30 meter kubik. Itu apa? Menyatakan apa? Kedalaman buat pengecoran, Bu. Kedalaman. Kedalaman pengecoran. Iya, volume. Hah? Volume, kedalaman gimana? Kalau kedalaman kan berarti meter satuannya. Enggak, saya ingin tahu, ini bagus. Tapi maksud saya gini, apa yang kalian sajikan itu sebaiknya kalian mengerti gitu ya. Jadi apa yang dimaksud dengan 1 sampai 30? Tadi bilangnya satuan meter kubik. Oke. Itu apa? Menyatakan apa? Kalau kedalaman berarti kan satuannya cukup meter. Kalau meter kubik itu berarti apa? Apa? Volume pengecoran. Volume pengecoran? Maksudnya gimana? Apa bedanya? Kan tadi kapasitasnya ada 1 sampai 30, kemudian 30 sampai berapa gitu ya? 30 sampai berapa tadi? Halo? 30 sampai berapa? Tadi informasinya 50. Bagus gitu. 30 sampai 50. Iya. Volume pengecoran gimana maksudnya? 30 sampai 50 meter kubik. Oke. Maksudnya gimana? Itu menggambarkan kapasitas pompa, betul nggak? Kemampuan alatnya. Iya, kemampuan alatnya, betul, atau kapasitasnya. Artinya apa? Sampai 30 meter kubik itu maksudnya gimana? Apa dia kayak tandon yang dia punya isinya adalah 30 meter kubik, berarti pakainya pompa ini karena dia punya tandonnya adalah 30 meter kubik. Gimana? Iya, Bu. Jadi tergantung kapasitasnya. Kalau misalkan dia 1 sampai 30 meter kubik berarti dia hanya bisa menampung segitu volumenya dan seterusnya. Yakin. Ini kita bicara pompa loh, bukan bicara tangki, bukan bicara apa itu namanya truk mixer. Yakin nggak? Kelompok 4. Jadi maksud saya begini, informasi yang kalian dapat ini sudah bagus, tapi tolong dipahami apa yang dimaksud. Kalau perkiraan saya itu karena dia bicaranya pompa, itu bukan bicara mengenai daya tampung. Kapasitas yang apa? PR ya buat kelompok 4. Ya, kalau bisa menjawab PR-nya bisa dijawab dalam hari ini, langsung saja ditulis di chat nanti, maka nilai kalian 100. Tapi kalau tidak bisa menjawab, nilai kalian 95. Ya, supaya informasinya gini. Ini kenapa gitu sih, Bu? Kan udah benar saya. Betul, sudah betul informasinya. Hanya tolong jangan hanya dibaca saja informasi itu, jangan dibaca sepotong. Tapi dibaca keseluruhannya. Karena saya sebetulnya ingin bertanya, 3 juta itu apakah harga pompa? Halo? Harga satuannya 3 juta, tadi benar kan? Kelompok 3, kelompok 4. Nah, apakah itu harga pompa? Iya, Bu. Iya. Per 8 jam. Mengapa harga per 8 jam? Ini melatih logika ya. Coba kelompok lain. Ya, silakan. Kalau untuk alat berat itu, Bu. Kalau untuk alat berat itu hitungannya sewa per 8 jam mungkin, Bu. Iya, harga sewa. Jadi tolong dijelaskan. Karena kalau tidak menyebutkan harga sewa, maka kita mengasumsikannya itu adalah beli. Kayak harga beton, itu kan artinya harga beli beton. Ya, jadi
Kalau memang itu sewa, ditulis bahwa itu sewa pompa. Oke ya, kelompok 4. Iya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Kelompok 4. Oh, sorry. Saya tidak membuka pertanyaan. Kalau mau tanya aja, tulis di chat. Lanjut ke kelompok 5. Kelompok 5 siap. Kelompok 6. Izin share screen, Bu. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Odina Dwi Firyawida. Saya di sini akan menjelaskan pengertian bor pile. Bor pile sendiri merupakan sejenis fondasi dengan elemen beton betulan yang dimasukkan ke dalam lubang bor. Fondasi ini digunakan untuk memindahkan beban berat pada bangunan ke tanah atau lapisan batuan yang lebih keras. Konstruksi tersebut dilaksanakan dengan metode pengeboran secara berturut dengan menggunakan getaran rendah. Pekerjaan pembersihan bor pile sendiri adalah pekerjaan yang dimana dilakukannya pemasangan tulangan utama dan tulangan sengkang pada fondasi, dan terdapat perhitungan-perhitungan yang harus dilakukan untuk mengetahui biaya yang dibutuhkan dalam pekerjaan pembersihan bor pile, seperti perhitungan kolom, perhitungan AHS, dan perhitungan BOP. Baik, penjelasan pekerjaan pembersihan bor pile selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan menghitung volume pekerjaan pembersihan bor pile, yaitu menghitung berat total tulangan utama. Di sebelah kiri sudah ada gambar dari pembersihan bor pile. Diketahui tinggi bor pile-nya yaitu 4000 mm atau 4 meter, diameter bor pile-nya yaitu 300 mm atau 0,3 meter. Menghitung tulangan utama 18/12. Yang pertama kita hitung yaitu berat tulangan utama dengan rumus 1/4 dikali pi, pi-nya 3,14 dikali diameter dikali berat jenis bajanya yaitu 7.850 dikali panjang tulangan. Didapat 71,557 kg. Karena ada 36 buah bor pile, maka berat total tulangan utamanya yaitu berat tulangan utama dikali 36, hasilnya 2.576,053 kg. Sekian, terima kasih. Saya Fadil Nurul Iza. Di sini saya akan melanjutkan pekerjaan yang telah dilakukan oleh teman saya sebelumnya untuk menghitung volume pembersihan bor pile. Langkah selanjutnya adalah menghitung berat sengkang dengan rumus 1/4 pi d kuadrat dikali 7.850 dikali panjang lilitan sengkang. Kita masukkan saja, yaitu 1/4 dikali 3,14 dikali 0,01 dikali 0,01 dikali 7.850 dikali 36,096. Hasilnya adalah 22,243 kg. Karena ada 36 buah bor pile, maka berat total sengkangnya yaitu berat sengkang dikali 36. 22,243 dikali 36, yaitu hasilnya adalah 800,757 kg. Selanjutnya, kita akan memasuki perhitungan analisa harga satuan untuk pekerjaan pembersihan bor pile. Analisa harga satuan yang digunakan yaitu pekerjaan 1 kg pembersihan polos diameter 10. Di sini ada kebutuhan tenaga kerja dan bahan. Untuk tenaga kerja digunakan harga satuan dari Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2020, yaitu kebutuhannya adalah pekerja, tukang besi, mandor, dan kepala tukang besi. Dan untuk kebutuhan bahan digunakan harga satuan tahun 2020, yaitu kebutuhannya adalah besi polos diameter 10 dan kawat beton. Sehingga jumlah harga persatuan pekerjaannya adalah Rp9.144,20. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Muhammad Abdul Fatih Muhammad. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan analisa harga satuan pekerjaan pembersihan bor pile. Untuk pekerjaan pembersihan bor pile digunakan AHS dari SNI 2017-2018. Dan untuk pekerjaan pembersihan bor pile dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada pekerjaan 1 kg pembersihan polos diameter 10. Selanjutnya yang kedua itu ada pekerjaan 1 kg pembersihan ulir D12. Untuk kebutuhan tenaga kerjanya sama seperti pada pembersihan polos D10, yang berbeda hanya pada bahan besi ulir D12 dengan yang memiliki satuan kilogram dan indeks 1,050 dan dengan harga satuan Rp8.945,03 dengan jumlah hasil akhir Rp9.392,28. Dan untuk pekerjaan dan jumlah harga persatuan pekerjaan itu adalah Rp12.501,76 per kilogram pekerjaan pembersihan ulir D12. Berikutnya adalah bill of quantity dari pekerjaan pembersihan bor pile. Untuk pekerjaan pembersihan bor pile, karena tadi dihitung karena terdapat dua jenis pembersihan yaitu D10 polos dan D12 ulir, maka didapatkan dua hasil harga total. Yang pertama itu ada D10 polos dengan satuan kilogram dengan volume 800,757 kg dan dengan harga satuan Rp9.144,20 dengan harga total Rp7.322.285. Dan berikutnya ada pekerjaan pembersihan D12 ulir dengan satuan kilogram dan volume 2.576,053 kg dan dengan harga satuan Rp12.501,76 didapatkan harga total Rp32.205.192. Maka jumlah harga total dari D10 polos dan D12 ulir adalah Rp39.527.477,00. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tunggu. Apa saya salah nonton ini ya? Tunggu. Di awal anggotanya ada berapa? Kelompok 5 ini? Ada 5 orang, Bu. 5 orang. Ya, Bu. Saya seingat saya di awal ada 5 orang, tapi yang dibicarain 4 orang. Ya, untuk slide 4 dan slide 5 sebenarnya itu ada perhitungan juga, cuman Bang Hidayat belum ngumpulin dan udah deadline juga, Bu. Oke. Ya, saya setuju dengan Fatih ya. Jangan tidak mengorbankan satu kelompok ya. Alangkah baiknya disampaikan gitu ya. Iya, sudah, Bu. Bahwa Maaf, Bu, putus-putus. Orang karena apa? Kerja kelompok memang sulit. Kerja kelompok memang sulit dengan meninggalkan satu anggota itu juga keputusan yang sulit. Tapi memang ini keputusan yang tepat. Maaf, Bu, putus-putus suaranya. Ya, Bu, putus-putus. Untuk satu orang. Secara substantif sudah bagus ya. Pada saat menghitung berat tulangan per siapa yang tadi jelasin? Agnes. Per satu bor pile. Tadi yang jelasin Agnes, ini catatan saya ada. Ya. Halo, Agnesnya ada nggak? Agnesnya ada, Bu. Halo, iya, iya, bisa Bu, jawab? ada, Bu. Iya, satu bor pile ada berapa jumlah tulangannya? Loh, kan Anda yang menyampaikan. Ini kan fokusnya udah sangat kecil gitu ya. Ya. Ini sebenarnya saya random aja ya. Saya random ngecek apakah kalian bikin video itu paham dengan apa yang dibuat.
Jadi ini sudah semakin advance ya. Kalau kemarin di pertemuan 1 ke 2 ya udah asal videonya bagus, udah nilainya 100 aja. Nah kalau sekarang ini video sudah bagus, oke. Nah sekarang paham nggak apa yang dibuat? Dan saya menanyakan hanya sesuai dengan materinya ya. Kayak tadi kan yang Agnes ngitung tulangan utama, saya nggak nanya tentang BUQ gitu. Tapi berikutnya saya akan acak satu kelompok ini. Akan saya tanya, misalkan Fatih akan saya tanya bagaimana cara menghitung berat tulangan utama gitu. Ya, gimana Agnes? Ada berapa tulangan utamanya? Ada 18, Ibu. Iya, ada 18. Tapi sepertinya tadi di rumusnya perkaliannya adalah 1/4 kali 3,14 kali D kali D. Iya, Ibu. Kali 708,50. Ada nggak dikalikan 18-nya? Itu sebenarnya ada di slide kelima, Bu. Di penjelasannya itu sebenarnya bukan saya, ada sebelum saya itu Bang Hidayat, Bu, jelasin itu. Enggak, karena perkalian bukan dari rumusnya. Oke, kalau itu slide sebelumnya, iya. Slide sesudahnya itu sebelumnya. Agnes. Izin bantuin jawab. Halo? Boleh, Bu? Ya, gimana? Izin bantuin jawab boleh? Ya, oke. Saya izin share screen lagi karena susah. Di sini ada 80,64, Bu. Itu yang harusnya dihitung di bagian sebelumnya. Oh, Ya. oke. 86 karena gini ya, kelompok ini sudah menyajikan dengan baik gitu ya. Cuma kalau boleh tayangkan lagi? Oke, Boleh baik. tayangkan lagi? Kelompok ini menyajikannya dengan baik, cuma sayangnya coba di layar ini nggak terlihat 80,64-nya gitu, panjang tulangan. Oh, ya. Ya, oke. Ya, jadi dalam satu slide ini nggak terlihat gitu ya. Mungkin sebelumnya sudah ada di slide sebelumnya, tapi dalam slide ini tidak terlihat. Terus kemudian pembagian dari yang saya lihat di kelompok ini, materinya bagus. Oke, materinya sudah bagus, cara menjelaskannya juga sudah bagus. Hanya saja pembagiannya sama seperti kelompok mana tadi ya? Kelompok 4 kalau nggak salah. Jadi Audina itu sama sekali nggak ada perhitungan. Sementara Fadia itu menghitung panjang lilitan, kemudian AHS gitu ya, yang cukup banyak, porsi hitungannya cukup banyak. Ya, lain kali tolong dibagi baik-baik. Penjelasan boleh, penjelasan bagus, tapi tetap dikasih bagian semua ada hitungannya gitu ya, semua ada bagian menghitungnya. Untuk kali ini belum saya penalti ya, tapi untuk video berikutnya kalau pembagiannya nggak adil begini, maka yang nilainya saya kurangi adalah yang yang porsinya paling besar dan porsinya paling kecil. Jadi kalau dalam hal ini Audina dan Fadia itu akan saya kurangi nilainya. Bukan untuk sekarang ya, bukan untuk sekarang, untuk periode berikutnya. Oke? Oke, Bu. Ya, jadi termasuk panjang lilitan sengkang tuh ada di video, ada di slide yang nggak muncul sekarang, betul? Fadia? Iya, Bu. Karena tiba-tiba ada langsung panjang lilitan sengkang. Iya, Bu. Iya, harus ada di slide sebelumnya Agnes. Sebetulnya, Bu, itu bagiannya iya, betul. Bang Hidayat, Bu, sebenarnya. Oke. Nah, terus itu adanya di slide sebelumnya Agnes. Iya, Bu. Oke. Ya, jadi memang terasa ada yang janggal gitu ya dengan kelompok berapa sih ini? Ini 5, kelompok berapa? Kelompok 5. Kelompok 5. Oke, ya. Baik, terima kasih kelompok 5. Silakan lanjut kelompok Ibu, itu di chatan ada yang bertanya, Bu, Desi Sulistyo, Bu.
Oke, kok nomor saya oke. Baik, terima kasih. Bertanya kelompok nomor sedang satu pada keterangan pompa adalah kemampuan untuk mengalirkan beton 3. Nah, iya kan? Per waktu ya, Desi. Betul? Iya, Ibu. Halo? Ya, jadi per waktu ya. Saya agak kaget juga kok mengalirkan beton kedalaman 30 ya. Ya, oke, per jam ya. Jadi itu debitnya ya, debit kemampuannya. Oke. Udah 100 berarti, udah utangnya udah dibayar, langsung lunas. Baik, kita lanjutkan kelompok berapa? Kelompok 6. Kelompok 6 silakan. Iya, Bu, izin share screen ya, Bu. Iya, silakan. Sudah terlihat, Bu? Sudah, kan nanya sama temennya. Sudah. Oh iya. Lupa ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang detail pekerjaan galian bor pile pada rumah kantor Duren Sawit, Jakarta Timur. Dengan saya Aditya Walter dengan NIM 150518044. Saya Nurrahma Leli Barkah dengan NIM 150651802. Saya Sarah Herani dengan NIM 15065181012. Apa itu bor pile? Bor pile merupakan sejenis pondasi dengan elemen beton bertulang yang dimasukkan ke dalam lubang bor. Pondasi ini digunakan untuk memindahkan beban berat pada bangunan ke tanah atau lapisan batuan yang lebih keras. Konstruksi tersebut dilaksanakan dengan metode pengeboran secara berturut dengan menggunakan getaran rendah. Selain itu, hal ini juga dapat digunakan untuk pondasi dan pengamanan bangunan serta untuk stabilisasi lereng. Jadi pada pekerjaan galian bor pile terdapat 36 titik bor pile yang dapat dilihat pada denah bor pile di gambar 3.6 yang ada di sebelah kanan. Setiap bor pile memiliki diameter dan kedalaman yaitu 300 mm dan memiliki kedalaman 4000 mm. Denah bor pile dapat dilihat pada gambar 3.6 di samping. Untuk mengetahui kedalaman serta diameter bor pile dapat dilihat pada gambar 3.7 sketsa bor pile di sebelah kanan. Untuk volumenya diketahui tinggi bor pile 4000 mm atau 4 meter, diameter bor pile-nya 300 mm atau 0,3 meter. Banyaknya bor pile yaitu 36 buah. Volume galian satu bor pile-nya ini 1/4 dikali 3,14 dikali diameter bor pile kuadrat dikali tinggi bor pile kuadrat didapatkan dari rumus volume tabung. Jadi 1/4 dikali 3,14 dikali 300 dikali 300 dikali 4000 sama dengan 0,2826 meter kubik. Untuk volume total galian bor pile-nya, volume galian satu bor pile dikali dengan banyaknya titik bor pile. Jadi 0,2826 meter kubik dikali 36. Jadi sama dengan volume total galian bor pile-nya 10,1736 meter kubik. Untuk daftar harga satuan, untuk mandor dan pengawas dan pekerja didapatkan dari Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 10 Tahun 2020. Untuk mandor atau pengawas, satuannya orang hari, harganya 211.379. Pekerja orang hari, 174.748. Untuk sewa alat bor didapatkan dari Permen PU tahun 2016, yaitu analisa harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum. Pekerjaannya sewa alat bor, satuannya sewa per jam, harganya 180.
Saya nggak dengar ya ini. Suaranya hilang. Saya kok nggak dengar ya. Selanjutnya adalah HAS atau analisa harga satuan. Berikut adalah tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan tanah untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan menurut SNI tahun 2017 sampai tahun 2018. Kebutuhan adalah sebagai berikut. Tenaga kerja, mandor dengan satuan orang harian, indeksnya 0,072, harga satuannya adalah Rp211.379. Jumlah harganya Rp15.219,29. Selanjutnya pekerja dengan satuan orang hari, indeksnya 1,440, harga satuannya Rp174.748,748, dan jumlah harga Rp251.251.712. Selanjutnya sewa alat bor dengan satuan per jam, indeksnya 1,200. Harga satuannya Rp180.000, jumlah harganya Rp216.000, dan jumlah upah sebesar Rp482.856,41. Untuk BOQ sendiri, Bill of Quantity dari pekerjaan bore pile didapatkan volumenya 10,1736 dengan satuan meter kubik. Harga satuannya itu 482.856,41. Jadi harga totalnya volume dikali harga satuan didapatkan 4.912.387,95. Terima kasih atas perhatiannya. Berikut yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 6 cukup jelas ya menjelaskannya, videonya maupun presentasinya. Ada sedikit pertanyaan untuk, ini nggak hadir ya, Aditya Walter nggak hadir ya? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak, ya terpaksa harus yang jawab kelompok Aditya tidak hadir di Zoom. Tadi yang disampaikan oleh Aditya Walter itu AHS untuk pekerjaan apa? Menggali, Bu, menggali untuk galian bore pile. Ya, tapi tadi saya nggak melihat judul itu ya. Iya, Bu. Ya, nah terus mengapa itu perlu saya tanyakan? Kira-kira bisa nggak menggali bore pile? Sarah? Harus pakai alat, Bu. Iya, terus jadi namanya apa? Namanya apa? Namanya apa? Apakah itu menggali? Jadi sebenarnya itu bisa terjawab kalau AHS-nya tadi ada judulnya. Ya, jadi PR untuk kelompok ini, kelompok 6 ini, AHS itu judulnya apa? Ya, Bu. Karena nanti ya, Bu, itu yang berpengaruh dengan nama kegiatannya. Saya tidak yakin bahwa judul AHS yang disajikan tadi, judulnya adalah galian bore pile. Sekali lagi saya ingatkan, saya mengambil contoh TA, ini contoh TA yang ada benernya, ada enggaknya. Tujuannya adalah supaya kalian jangan percaya aja. Gitu ya. Termasuk juga ini, apa mungkin menggali sedalam 4 meter dengan diameter 30 cm? Ya, mengebor, Bu, berarti. Nah, itu. Sebetulnya akan terjawab kalau kalian judul analisa harga satuannya dicantumkan. Maka akan terasa, oh iya ya, gali sumur bisa, tapi diameter itu sumur 5 meter bisa, tapi tidak mungkin kalau diameternya 30 cm, paling enggak 2 meter gitu ya, ada diameternya ya. Iya, Bu. Oke. Ya, jadi Ibu. harusnya apa? Mengebor, Bu. Jadi harusnya iya gini, ya gitu. Oke. Ya, Bu. Ya, Makasih banyak, Bu. Kelompok ini cukup bagus membaginya. Tadi saya deg-degan juga ya, Nur Rahma hanya penjelasan aja, ternyata di akhir Nur Rahma bicara lagi tentang BOQ. Jadi
Baik pembagiannya. Ya, Bu. Kita lanjut ke kelompok 1. Baik Bu, izin share screen ya Bu. Silakan. Udah kelihatan, teman-teman? Udah. Sudah. Oke, siap. Ya, coba play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, program studi D3 Teknik Sipil 2018 kelas A dengan mata kuliah Manajemen Konstruksi dengan saya Bayu Hastoro dengan NIM 15065188. Dan saya Tantri Indah Wulandari dengan NIM 1506518017. Dengan saya Azan Muhammad Wahid dengan NIM 1506518031. Dan saya Bintang Ramadan dengan NIM 150651804. Di sini kami akan menjelaskan cara perhitungan rancangan anggaran biaya atau RAB dari pekerjaan urukan pasir footpad dan pekerjaan lantai kerja footpad. Perhitungan volume pekerjaan urukan pasir. Yang pertama, pekerjaan urukan pasir footpad dan pedestal. Untuk melihat detail urukan pasir footpad dapat dilihat pada gambar 3.15. Gambar 3.15 detail urukan pasir dan lantai kerja. Sumber kontraktor PT Prima Bangsa. Di sini ada yang pertama tipe pondasi semburan. Diketahui panjang footpad sama dengan 1,5 meter, lebar footpad sama dengan 1,15 meter, tinggi footpad sama dengan 0,1 meter. Volume pasir uruk sama dengan tinggi urukan pasir dikali lebar pondasi semburan 1 dikali panjang pondasi semburan 1. Itu jadi 0,1 dikali 1,15 dikali 1,5 hasilnya 0,1725 meter kubik. Ya, selanjutnya ini ada tipe pondasi semburan 2. Diketahui panjang footpad sama dengan 1,35 meter, lebar footpad 1,15 meter, tinggi footpad sama dengan 0,1 meter. Jadi volume pasir uruk untuk tipe pondasi semburan 2 sama dengan tinggi urukan pasir kali lebar pondasi semburan 2 kali panjang pondasi semburan 2 sama dengan 0,1 dikali 1,15 dikali 1,35 hasilnya 0,15525 meter kubik. Selanjutnya rekapitulasi perhitungan volume pasir uruk. Karena pondasi semburan 1 dan pondasi semburan 1A serta pondasi semburan 2 dan pondasi semburan 2A dimensinya sama, yang membedakan hanya peletakan bor pile di bawahnya, maka pondasi semburan 1 sama dengan pondasi semburan 1A serta pondasi semburan 2 sama dengan pondasi semburan 2A. Kebutuhan total urukan pasir dapat dilihat pada tabel 3.3. Yang pertama ada pondasi semburan 1 dengan volume urukan pasir 1,1725, banyaknya pasir 6, jadi volume total 1,035 meter kubik. Yang kedua ada pondasi semburan 1A dengan volume urukan pasir 1,1725, banyaknya pasir 2, volume total jadi 0,345 meter kubik. Yang ketiga ada pasir semburan 2, volume urukan pasir 0,15525, banyaknya pasir 6, volume total sama dengan 0,932 meter kubik. Yang keempat ada pondasi semburan 2A, volume urukan pasir 0,15525, banyaknya 2, volume total 0,311 meter kubik. Jadi kebutuhan urukan pasir totalnya 2,622 meter kubik. Ya, di sini selanjutnya kita melihat daftar harga upah dan material bangunan daerah DKI Jakarta. Yang pertama di sini ada harga upah dengan pekerja mandor satuannya hari dan harganya Rp211.379. Dan yang kedua untuk pekerja dengan satuannya hari dan harganya Rp174.748. Dan yang kedua ada harga material bangunan. Untuk nama bahannya ada pasir uruk dengan satuan meter kubik dan harganya 150.000, bisa dicari di sejasa.com. Dan selanjutnya ada analisa harga satuan atau AHS dengan dari sumber SNI 2017-2018. Pekerjaan 1 meter persegi pasir uruk. Uraian pekerjaannya di sini ada tenaga kerja, pekerja dengan satuan orang hari, koefisiennya 0,300, harga satuannya Rp174.748 dengan total harga satuannya Rp52.124. Untuk mandornya dengan satuannya orang hari, koefisiennya 0,010, harga satuannya Rp211.379 dan total harganya Rp2.114. Dan untuk bahannya ada pasir uruk dengan satuan meter kubik dengan koefisien 1,200 dan harga satuannya Rp150.000 dan total harga satuannya Rp180.000 dan total jumlah semuanya Rp234.538.
Rp38,19. Dan yang selanjutnya ada BOQ atau Bill of Quantity. Di sini BOQ dari Rukan Duren Sawit dengan uraian pekerjaan struktur bawah, pekerjaan footplate atau pekerjaan pasir uruk di sini dengan volume 2,622 satuannya meter kubik dengan harga satuan Rp244.538,19 dan harga totalnya Rp614.959. Lalu ada perhitungan volume untuk pekerjaan lantai kerja. Untuk melihat detail urutan pasir footplate dapat dilihat pada gambar 3.16. Di sini kita bisa lihat ini 5 cm itu untuk ketebalan spesi dan 10 cm itu ketebalan pasir uruknya. Nah, untuk tipe pondasi sumuran yang pertama itu diketahui panjang footplate-nya sama dengan 1,5 meter, lalu lebar footplate-nya sama dengan 1,15 meter, tinggi footplate-nya sama dengan 0,05 meter. Jadi volume pasir uruknya sama dengan tinggi lantai kerja dikali lebar pondasi sumuran tipe 1 dikali panjang pondasi sumuran tipe 1. Jadi sama dengan 0,05 dikali 1,15 dikali 1,5. Total volume pasir uruknya sama dengan 0,086 meter kubik. Lalu untuk tipe yang kedua, diketahui panjang footplate-nya sama dengan 1,35 meter, lebar footplate-nya sama dengan 1,15 meter, tinggi footplate-nya sama dengan 0,05 meter. Jadi volume pengacorannya sama dengan tinggi lantai kerja dikali lebar pondasi sumuran tipe kedua dikali panjang pondasi sumuran tipe kedua sama dengan 0,05 dikali 1,15 dikali 1,35. Jadi total volume pengacoran sama dengan 0,078 meter kubik. Lalu ada rekapitulasi perhitungan volume lantai kerja. Jadi di sini sama aja kayak kebutuhan urutan pasir karena pondasi sumuran tipe pertama dan pondasi sumuran tipe 1A serta pondasi sumuran tipe 2 dan tipe 2A dimensinya sama. Yang membedakan hanya perletakan bor pilenya di bawahnya. Maka pondasi sumuran 1 sama dengan pondasi sumuran 1A serta pondasi sumuran tipe 2 sama dengan pondasi sumuran tipe 2A. Jadi kebutuhan total lantai kerja dapat dilihat pada tabel 3.4. Jadi di sini ada tipe pondasi sumuran yang pertama. Di sini ada volume lantai kerjanya 0,08625 meter kubik. Banyaknya pasir itu ada 6. Lalu ada volume total itu volume lantai kerja dikali banyaknya pasir. Jadi 0,5175 meter kubik. Lalu kedua itu ada pondasi sumuran tipe 1A. Volume lantai kerjanya 0,08625 meter kubik. Banyaknya pasir 2. Lalu volume totalnya menjadi 0,1725 meter kubik. Yang ketiga, pondasi sumuran tipe 2 dengan volume lantai kerja 0,077625 meter kubik. Banyaknya pasir 6. Lalu volume totalnya 0,46575 meter kubik. Yang keempat, pondasi sumuran tipe 2A dengan volume lantai kerja 0,077625 meter kubik, banyaknya pasir 2, dan volume total menjadi 0,15525 meter kubik. Jadi untuk kebutuhan lantai kerja di volume total ditotalkan dari tipe pondasi sumuran 1 sampai 2A yaitu menjadi 1,311 meter kubik. Oke, di sini saya akan menjelaskan daftar harga upah dan material bangunan daerah DKI Jakarta. Di sini yang pertama untuk harga upah, untuk pekerjanya mandor satuannya hari dengan harga Rp211.379. Untuk pekerja satuannya hari dengan harga Rp174.748. Ketiga, kepala tukang batu dengan satuan hari dengan harga Rp199.782. Yang keempat ada tukang batu dengan satuan hari dengan harga Rp183.834. Kemudian ada harga material bangunan. Untuk nama bahan 1, pasir beton dengan satuan kilo dengan harga Rp161. Di sini kita dapat dari link sejasa.com. Kemudian untuk semen Portland 3 dry mix dengan satuan kilo harganya Rp1.450. Di sini kita dapatkan pada link Tokopedia. Kemudian untuk nama bahan koral beton dengan satuan kilo harganya Rp163. Di sini kita dapat di sejasa.com. Kemudian untuk harga material bangunan, yang pertama ada pasir beton dengan satuan kilo dengan harga Rp161 kita dapatkan pada link sejasa.com. Kemudian untuk bahan semen Portland 3 dry mix dengan satuan kilo harganya Rp1.450. Di sini kita dapat pada platform Tokopedia. Kemudian untuk nama bahan koral beton dengan satuan kilo
dengan harga Rp163. Di sini kita dapat pada sejasa.com. Oke, di sini saya akan membahas tentang analisa harga satuan. Di sini kami bersumber dari SNI 2017 sampai 2018. Untuk pekerjaan 1 meter kubik lantai kerja, di sini untuk pekerja dengan satuan orang hari dengan koefisien 1,2, harga satuannya adalah Rp174.748 dengan total harga satuan menjadi Rp209.697. Kemudian untuk tukang batu dengan satu orang hari dengan koefisien 0,2, harga satuannya Rp183.834. Total harga satuannya menjadi Rp36.766,80. Untuk kepala tukang batu dengan satuan orang hari dengan koefisien 0,02, harga satuannya Rp199.782 dengan total harga satuan menjadi Rp3.995,64. Untuk mandor dengan satuan orang hari dengan koefisien 0,06, harga satuannya Rp211.379 dengan total harga satuan menjadi Rp12.682,74. Oke, untuk bahan yang pertama ada semen Portland dengan satuan kilo, koefisiennya 230. Harga satuan Rp1.450 dengan total harga satuan menjadi Rp333.500. Untuk pasir beton dengan satuan kilo, koefisiennya 893, harganya Rp160,71 dengan total harga satuan menjadi Rp144.517,86. Kemudian batu koral dengan satuan kilo, koefisien 1027, harga satuan Rp163,27 dengan total harga satuan Rp167.673,47. Jika dijumlahkan menjadi Rp907.834,11. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang bill of quantity-nya. Untuk uraian pekerjaan struktur bawah, pekerjaan foot flat di sini adalah pekerjaan lantai kerja dengan volume 1,311, satuannya meter kubik dengan harga satuan Rp907.834,11. Harga totalnya menjadi Rp1.190.171. Itu saja penjelasan dari kami. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 1. Oke, bagus ya yang dijelaskan. Berapa durasi videonya nih? 11 menit, Bu. 11 ya. Ya, karena kerasa saya agak sedikit lebih lama dibandingkan yang lain-lain. Secara substansi sudah oke ya, pembagian kelompoknya juga sudah oke. Sedikit saja yang agak kepleset adalah pada gambar detail urukan pasir dan lantai kerja. Di situ nggak ada keterangannya ya, ada keterangan tingginya, tapi jenisnya bahwa ini yang urukan pasir yang sebelah mana. Kalian menyajikannya dalam gambarnya, dalam notasi gambar, tidak ada dalam tulisan bahwa ini lantai kerja. Sayangnya agak nggak terlalu terlihat di saya gitu ya. Betulnya itu memang ada perjanjian kan, konotasi urukan pasir boleh saja mengerjakan seperti itu. Sayangnya di video di saya nggak terlalu terlihat perbedaan notasinya. Nah, kemudian yang paling penting adalah untuk semuanya hati-hati mengerjakan pekerjaan urukan, baik urukan pasir, kemudian termasuk di dalamnya adalah lantai kerja, sesuaikan antara galian dengan volume urukan pasir. Karena ini kan terpisah-pisah, jadi saya nggak bisa mengkoreksi apakah sudah betul atau masih salah. Karena kalau kita sesuaikan dengan yang tadi galian, itu kan dibikinnya bentuknya trapesium. Tadi yang ngerjakan galian itu kelompok galian footplat itu kelompok 3, ya. Kelompok 3 mengerjakannya itu secara trapesium. Tapi karena ini kelompok yang berbeda, jadi saya nggak bisa apa-apa. Cuma perlu saya ingatkan, nanti pada saat kalian perhitungan untuk nanti kalau menghitung sendiri, artinya satu pekerjaan dihitung oleh satu orang atau satu kelompok, maka volumenya harus disesuaikan dengan galiannya. Nah, termasuk nanti itu kan apakah ada urukan kembali. Jadi misalnya gini, kelompok 3 tadi kan membuat galian, volume galiannya adalah sekian.
Kemudian kelompok berapa nanti menghitung urukan pasirnya, ada lantai kerja, terus pembuatan pondasi. Kemudian seharusnya ini kan ada urukan tanah kembali, ya. Sebentar, saya lihat di sini apakah ada dia pekerjakan urukan tanah kembali. Nah, tidak ada ya kayaknya di contoh ini. Nah, untuk kalian nanti mengerjakan yang tugas individu, tolong jangan lupa tanah yang digali di kelompok 3 itu terus dikemanakan. Apakah dipakai untuk menguruk lagi atau dibuang kemana, itu harus ada penyelesaiannya. Oke, itu saja sih tambahan saya untuk kelompok 1. Sekarang kita lanjut terakhir kelompok 2. Izin share screen ya, Bu? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Manajemen Konstruksi 2. Di sini perkenalkan nama saya Muhammad Kurnianto dengan NIM 15065180021. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pekerjaan pembesian footplate dan pedestal TA Manajemen Konstruksi Bang Khairul Akbar. Pembesian footplate terdapat 2 macam, yaitu pembesian tulangan utama footplate dan pembesian tulangan utama pedestal. Bisa kita lihat di gambar, di sini ada gambar detail footplate dan di sini ada gambar detail pedestal. Lanjut, perhitungan volume. Diketahui panjang footplate 1,5 meter dan lebar footplate sama dengan 1,15 meter dan tinggi footplate 0,3 meter. Dan bisa kita lihat di sini selimut dan jarak sengkang tinggi bersih dan tinggi pedestal sama dengan tinggi bersih pondasi kurang tinggi bawah menghasilkan 1,93 meter. Lanjut, di sini perhitungan besi bagian bawah diameter 16 150 arah memanjang. Yang pertama ada banyak besi sama dengan panjang besi arah memanjang dibagi jarak besi menghasilkan 11 buah. Yang kedua ada berat besi utama dengan rumus seperti ini menghasilkan 33 kg. Lanjut, yang ketiga ada panjang besi utama dengan rumus seperti ini dan menghasilkan 20,768. Lanjut, di sini ada perhitungan besi bagian bawah diameter 16 150 arah memendek. Yang pertama ada banyak besi sama dengan panjang besi arah memanjang dibagi jarak besi sama dengan 1,15 dibagi 0,15 ditambah 1 menghasilkan 9 buah. Yang kedua ada berat besi utama 1/4 dikali 3,14 dikali D dikali D dikali 750 dikali panjang besi utama menghasilkan 21.836 kg. Lanjut, yang ketiga ada panjang besi utama. Rumusnya seperti ini. 1,5 dikurang 2 dikali 0,05 ditambah 2 dikali 4 dikali 0,016 ditambah 2 dikali 0,3 dikurang 0,07 ditambah 0,05 dengan dikali 9 menghasilkan 13,842 meter. Lanjut, saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan besi bagian atas diameter 12 150 arah memanjang. Yang pertama ada banyak besi sama dengan panjang besi arah memanjang dibagi jarak besi sama dengan 1,15 dibagi 0,15 ditambah 1 menghasilkan 11 buah. Dan di sini ada yang kedua ada berat besi utama sama dengan 1/4 dikali 3,14 dikali diameter dikali 750 dikali panjang besi utama sama dengan hasilnya seperti ini 28,459 kg. Nah, di sini lanjut yang ketiga ada panjang besi utama dengan panjang dikurang dikali 2 kali selimut beton samping ditambah tekukan 4D ditambah perjangkaran 6D dikali banyak besi menghasilkan 18,04 meter. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Arya Parmartianto dengan nomor NIM 15065180001. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan besi. Nah, di sini ada arah memendek. Banyaknya besi yaitu rumusnya panjang besi arah memanjang dibagi jarak besi dapat 9 buah.
yaitu panjang besi utama panjang dikurang 2 kali selimut beton samping ditambah tekukan 4D ditambah penjangkaran 6D dikali banyaknya besi, yaitu 11,61 meter. Lalu berat besi utama dengan rumus 1/4 dikali 3,14 dikali diameter lalu dikali 7.850 dikali panjang besi utama, lalu hasilnya 18,315 kg. Lalu di sini ada perhitungan besi utama pedestal. Nah, besi D12 dengan 4 buah. Panjang besi utama yaitu rumusnya tinggi pedestal ditambah tekukan 4D ditambah penjangkaran 6D ditambah overstack 40D lalu dikali banyaknya besi, ditemukan hasilnya 10,2 meter. Lalu berat besi utama rumusnya 1/4 dikali 3,14 dikali diameter lalu dikali 7.850 dikali panjang besi utama yaitu 9,51 kg. Di sini ada besi D16 dengan 8 buah, yaitu panjang besi utama rumusnya panjang tinggi pedestal ditambah tekukan 4D ditambah penjangkaran 6D lalu ditambah overstack 40D lalu dikali banyaknya besi, hasilnya 22 meter. Berat besi utama rumusnya 1/4 dikali 3,14 dikali diameter lalu dikali 7.850 dikali panjang besi utama, lalu hasilnya 34,706 kg. Nah, di sini ada perhitungan besi sengkang pedestal D18 dengan jarak 15, yaitu banyak sengkang tinggi pedestal dibagi jarak sengkang, lalu 12 buah panjang 1 sengkang, 2 dikali panjang plus lebar dikurang 8 kali selimut beton ditambah 4 dikali tekukan 4D lalu ditambah 2 dikali kaitan 6D, lalu hasilnya 1,764 meter. Lalu total panjang 1 sengkang dikali banyaknya sengkang, lalu hasilnya 21,756 meter. Dan berat besi sengkang 1/4 dikali 3,14 dikali diameter lalu dikali 7.850 lalu dikali total panjang sengkang, yaitu dapat jumlah 8.580 kg. Lalu di sini ada kebutuhan besi P1. Berat besi 16, berat besi utama bawah arah memanjang ditambah besi utama bawah arah memendek ya. Jadi hasilnya 54.598 kg. Lalu besi 12, berat besi utama atas arah memanjang ditambah besi utama atas arah memendek, hasilnya 46.774 kg. Dan pedestal itu besi 16, berat besi utama pedestal D16 yaitu 34.706 kg. Nah, di sini ada besi 12, berat besinya yaitu 9.051 kg. Lalu ada besi 8, berat besi utamanya pedestal yaitu 8,58 kg. Di sini ada perhitungan tipe PS2. Panjang footplate-nya yaitu 1,35 meter, lalu lebar footplate-nya itu 1,15 meter, tinggi footplate-nya itu 0,3 meter, lalu selimut beton bawah 0,07 meter, selimut beton samping kanan dan kiri 0,05 meter, selimut beton pedestalnya itu 0,02 meter, jarak sengkang yaitu 0,15 meter, dan tinggi bersih pondasi 2 meter. Nah, di sini tinggi pedestal yaitu rumusnya tinggi bersih pondasi dikurang selimut beton bawah. Jadi 2 dikurang 0,07 meter, lalu hasilnya tinggi pedestal 1,93 meter. Di sini akan diteruskan oleh teman saya. Di sini perhitungan besi bagian bawah arah memanjang, banyak besi sama dengan panjang besi arah memanjang dibagi jarak besi. Hasilnya 10 buah. Panjang besi utama, panjang dikurang 2 kali selimut beton samping plus 2 kali tekukan 4D plus 2 tinggi foot plate dikurang selimut beton atas plus selimut beton bawah dikali banyaknya besi sama dengan 17,38 meter. Kemudian berat besi utama 1/4 dikali 3,14 dikali D dikali 7850 dikali panjang besi utama sehingga hasilnya 27.418 kg. Kemudian perhitungan besi bagian bawah, banyak besi yaitu panjang besi arah memanjang dibagi jarak besi 1,15 dibagi 0,15 tambah 1 sama dengan 9 buah. Kemudian panjang besi utama, panjang dikurang 2 kali selimut beton samping
ditambah 2 tekukan 4D plus 2 tinggi foot plate dikurang selimut beton atas plus selimut beton bawah dikali banyak besi, hasilnya 13.842 meter. Kemudian berat besi utama rumusnya 1/4 dikali 3,14 dikali diameter dikali 7850 dikali panjang besi utama sama dengan 21.000. Perkenalkan, nama saya Mediana Dianti dengan NIM 1506518052. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan besi sengkang pedestal D18-150. Untuk rumusnya banyaknya sengkang adalah tinggi pedestal dibagi jarak sengkang dengan hasil 12 buah. Untuk panjang satu sengkang dengan rumus 2 kali panjang ditambah lebar dikurang 8 dikali selimut beton ditambah 4 kali tekukan 4D ditambah 2 kali kait 6D dengan hasil 1,464 meter. Selanjutnya total panjang sengkang dengan rumus panjang satu sengkang dikali banyaknya sengkang hasilnya 18,056 meter. Untuk berat besi sengkang dengan rumus 1/4 dikali 3,14 dikali D dikali 7850 dikali total panjang sengkang hasilnya 7,121 kg. Selanjutnya adalah kebutuhan besi PS2. Untuk foot plate besi 16, berat besi utama bawah arah panjang ditambah besi utama bawah arah pendek hasilnya 49,254 kg. Untuk foot plate besi 12, rumusnya berat besi utama arah panjang ditambah besi utama arah pendek hasilnya 41,820 kg. Untuk pedestal besi 16 adalah berat besi utama pedestal D16 hasilnya 34,706 kg. Pedestal besi 12 adalah berat besi utama pedestal D12 yaitu 4,526 kg. Pedestal besi 8 yaitu berat besi utama pedestal D8 hasilnya 7,121 kg. Selanjutnya adalah rekapitulasi kebutuhan fondasi. Untuk PS1 foot plate besi 16 adalah 54,598 kg, untuk besi 12 adalah 46,774 kg, untuk foot plate pedestal besi 16 adalah hasilnya 34,706 kg, untuk besi 12 9,051 kg, untuk besi 8 adalah 8,58 kg. Karena PS1 dan PS1A sama, yang membedakan hanya penempatan bore pile di bawahnya, serta terdapat 6 buah PS1 dan PS2 dan 2 PS1A, maka foot plate besi 16 adalah 54,598 dikali 8 hasilnya 436 dikali 78 kg. Untuk selanjutnya adalah dibagi dikali 8 semua. Untuk besi 12 hasilnya 374,192 kg. Untuk pedestal besi 16 dengan hasil 776,648 kg. Pedestal besi 12 hasilnya 72,408 kg. Pedestal besi 8 hasilnya 88,64 kg. Selanjutnya adalah rekapitulasi fondasi untuk PS2 foot plate dan pedestal. Untuk PS2 foot plate adalah besi 16 49,254 kg. Foot plate besi 12 adalah 41,820 kg. Untuk pedestal besi 16 adalah 34,706 kg. Pedestal besi 12 adalah 4,526 kg. Pedestal besi 8 adalah 7,121 kg. Karena PS2 dan PS2A sama, yang membedakan hanya penempatan bore pile di bawahnya, serta terdapat 6 buah PS2 dan 2 PS2A, maka foot plate besi 16 adalah 49,254 dikali 8, sama seperti PS1 dikali 8 semua. Hasil besi 12 adalah 334,564 kg. Pedestal besi 16 hasilnya 277,64 kg. Pedestal besi 12 adalah 36,706 sama dengan 277,648 kg. Besi 8 hasilnya 56,986 kg. Selanjutnya adalah perhitungan PS1 dan PS1A ditambah PS2 dan PS2A. Untuk foot plate besi 16 hasilnya 830,815 kg, besi 12 hasilnya 708,756 kg. Untuk pedestal besi 16 hasilnya 555,296 kg, pedestal besi 12 108,612 kg, besi 8 hasilnya 125,608 kg. Setelah menghitung semuanya, kita harus mengetahui daftar harga satuan untuk mengerjakan analisa harga satuan. Yang pertama adalah kita harus mengetahui pekerjanya. Untuk harga upah pekerja mandor adalah 211.399, pekerja 174,748 rupiah, kepala tukang besi harganya 199,782 rupiah. Untuk tukang besi harganya 183,834. Untuk pekerja ini sumbernya berasal dari Pergub DKI nomor 10 tahun 2020. Untuk harga material dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nasyita Aurelia Junisa dengan NIM 1505188034. Selanjutnya, ada daftar harga satuan pekerja pembesian foot plate dan pedestal. Untuk harga materialnya, ada bahan, ada besi polos diameter 8, satuannya kilogram dengan harga Rp8.375.000, sumbernya Tokopedia.
besi ulir diameter 12, satuannya kilogram, harganya Rp8.945. Sumbernya Tokopedia. Ada besi ulir diameter 16, satuannya kilogram dengan harga Rp10.875. Sumbernya Tokopedia. Dan ada kawat beton satuannya kilogram dengan harga Rp25.000. Sumbernya Tokopedia. Untuk semuanya di sini diambil toko di daerah Jakarta dan harganya sudah termasuk ongkos kirim. Selanjutnya ada analisa harga satuan pekerjaan pembesian flat dan pedestal. Di sini analisa harga satuan yang digunakan pada pekerjaan ini adalah analisa harga satuan Permen PU 2016. Kemudian ada pekerjaan 1 kilo pembesian polos diameter 8, diperlukan tenaga kerja, ada pekerja, tukang besi, kepala tukang besi, dan mandor. Untuk satuannya OH, koefisiennya 0, untuk pekerja, koefisiennya 0,007, untuk tukang besi, koefisiennya 0,007, kepala tukang besi, koefnya 0,0007, untuk mandor, koefnya 0,004. Untuk koef sendiri dari analisa harga satuan Permen PU 2016, ada harga satuan untuk pekerja. Di sini untuk pekerja, tukang besi, kepala tukang besi, dan mandor. Di sini dari data daftar harga satuan di slide sebelumnya. Untuk materialnya di sini diperlukan besi polos diameter 8, kawat beton dengan satuan kilogram. Koef untuk besi polos diameter 8 10,5, kawat beton koefnya 0,15. Untuk harga satuannya sama, terdapat dalam daftar harga satuan di slide sebelumnya. Jadi total harga pekerjaan 1 kilo pembesian polos diameter 8 Rp11.903,31. Untuk pekerjaan 1 kilo pembesian polos diameter 12, tenaga kerja yang dibutuhkan pekerja, tukang besi, kepala tukang besi, dan mandor. Untuk satuannya OH, koefnya juga sama dari analisa harga satuan Permen PU 2016. Untuk harga satuannya juga sama dari daftar harga satuan di slide sebelumnya. Dan untuk material yang dibutuhkan ada besi polos diameter 12 dan kawat beton. Satuannya kilogram, koefisiennya sama dari AHS Permen PU 2016. Harganya juga dari daftar satuan di slide sebelumnya. Jadi total pekerjaan 1 kilo pembesian polos diameter 12 yaitu Rp12.501,76. Untuk pekerjaan 1 kilo pembesian polos diameter 16, di sini diperlukan tenaga kerja, pekerja, tukang besi, kepala tukang besi, dan mandor. Satuannya OH, koefisiennya juga sama dari analisa harga satuan Permen PU 2016. Di sini harga satuannya juga sama dari daftar harga satuan di slide sebelumnya. Untuk material yang dibutuhkan, besi polos diameter 16 dan kawat beton. Satuannya kilogram, koefisiennya sama dari AHS Permen PU 2016. Harga satuannya juga sama dari daftar harga satuan di slide sebelumnya. Jadi pekerjaan 1 kilo pembesian polos diameter 16 yaitu Rp14.528,22. Untuk bill of quantity pekerja pembesian foot plate dan pedestal, di sini ada uraian pekerja. Pertama ada pekerja pembesian foot plate diameter 12, ulir, volumenya 708,756. Satuannya kilogram, harga satuannya Rp12.501,76. Harga totalnya menjadi Rp8.460.693. Untuk pekerjaan pembesian foot plate diameter 16 ulir, volumenya 830,815, satuannya kilogram, harga satuannya Rp14.528,22. Harga totalnya menjadi Rp12.070.260. Untuk pekerja pembesian pedestal diameter 8 polos, volumenya 125,608, satuannya kilogram, harga satuannya Rp11.903,31. Untuk harga totalnya Rp1.495.151. Untuk pekerjaan pembesian pedestal diameter 12 ulir, volumenya 108,612, satuannya kilogram, harga satuannya Rp12.501,76. Untuk harga totalnya menjadi Rp1.357.847. Untuk pekerjaan pembesian pedestal diameter 16 ulir, volumenya 555,296, satuannya kilogram, harga satuannya Rp14.528,22. Harga totalnya menjadi Rp8.067.464. Total bill of quantity pekerjaan pembesian foot plate dan pedestal yaitu Rp31.859.415. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Bu Erika, Ibu, Ibu sebelumnya kami kelompok 2 mohon maaf Bu ke Bu Erika sama teman-teman, soalnya durasinya lama banget, 17 menit Bu. Soalnya dari materinya juga banyak Bu. Jadi pembagiannya kami juga udah diminimalisir sedikit-sedikitnya, tapi hasilnya juga masih sama aja, masih durasinya masih. Ya, saya terima kasih ada penjelasan itu. Nah, sebetulnya kelompok 2 ini materinya itu sudah semakin mendekati ke TA. Jadi bagaimana bisa menyajikan materi dengan waktu yang terbatas. Ya, saya kasih tahu strateginya, tidak usah dibacakan semua. Pekerjaan yang sejenis cukup dibacakan satu saja. Dibacakan yang penting. Kemudian yang lainnya kan ada dalam slide. Nah, tugas berikutnya nanti akan semakin mendekati seperti TA.
TA itu tugas akhir, kalian itu satu buku TA presentasinya hanya 10 menit. Gitu ya. Saya tanggapi dulu. Tadi terima kasih ada penjelasan dari Mediana, jadi saya tidak menangkap yang ini. Presentasinya sangat panjang. Gini, presentasi itu bukan membacakan, ya, tapi menjelaskan. Kurnianto itu menjelaskannya kebalik. Saya menduga adalah yang membuat teks itu bukan Kurnianto. Dia hanya membacakan. Mengapa? Coba kalau kalian memperhatikan, Kurnianto itu membacakannya adalah jumlah, menghitung jumlahnya, kemudian menghitung kilogramnya, baru menghitung panjangnya. Padahal untuk menghitung kilogram, menghitung berat, di situ diperlukan data panjang. Ya, jadi hanya membaca. Pertama, kelompok ini, mohon maaf saya terpaksa menyampaikan dengan agak tidak enak, cara menyajikan presentasinya itu tidak komunikatif. Karena ada dari kiri ke kanan, satu slide itu dibagi kiri kanan gitu ya, yang membuat orang bingung. Bacanya kiri kanan atau dari kiri ke bawah dulu. Nah, Kurnianto terjebak dengan membaca kiri ke kanan, baru ke bawah. Padahal substansinya adalah kiri ke bawah, baru ke kanan. Kemudian, yang penting itu adalah bagaimana cara mencarinya. Nah, di Kurnianto cuma bilang rumusnya demikian, justru yang perlu dijelaskan adalah rumusnya. Dan kelompok ini rumusnya ada, tapi tidak mencantumkan rumus itu mewakili gambar yang mana, gitu ya. Jadi ada panjang sekian, terus 4 kali tekuk, terus 4 kali jangkar, itu akan sangat bagus kalau dilengkapi dengan gambar, kemudian ditunjuk. Ini loh panjang, terus 4 kali penjangkaran tuh yang sebelah sini, sehingga orang mengerti, oh gitu toh cara ngitung tulangan. Ya, termasuk juga yang dibacakan Mediana, itu judulnya adalah rekapitulasi kebutuhan pondasi. Sebelah kiri itu ada tulisan PS2 foot plat, ada angka-angka. Kemudian sebelah kanan tulisannya sama, PS2 foot plat, ada angka yang berbeda. Jadi orang tidak mengerti. Boleh dijelaskan ke saya apa bedanya yang kiri sama kanan, Mediana? Ya, Bu. Bu, mohon maaf, putus-putus, Bu. Fatih. Iya, Bu. PJ-nya. Bisa dengar nggak tadi? Bisa, yang Bu, saya bisa. bicarakan. Bisa tolong diulang yang saya tanyakan ke Mediana. Perbedaan dari yang kiri dan yang kanan. Iya. Gambar yang kiri dan yang kanan. Kan gambar hitungan, dia nggak ada gambar. Hitungan ya? Yang dijelaskan Mediana, ya. Kalau yang kiri itu, Bu, itu sebelum dikali 8. Yang sebelah kanan itu yang udah dikali 8. Dikali 8 itu apa? Delapannya itu apa? Kayaknya saya harus pakai penerjemah deh ini. Suara saya putus-putus apa ya? Kenapa kalau Fatih yang nanya dia bisa jawab? Kalau saya yang nanya nggak bisa jawab. Fatih, suara saya putus-putus. Tidak, Bu. Iya. Kelompok ini tidak komunikatif ya. Saya nggak tahu. Menurut saya agak aneh kalau saya jawab. Kalau saya tanya nggak bisa jawab. Ya, oke. Saya akan tutup karena ini udah terlalu panjang. Untuk tugas berikutnya saya tulis di chat. Tugasnya adalah kalau yang sekarang menghitungnya saya jadi bingung. Sepotong-sepotong, maka berikutnya ini akan menghitung
1 bagian penuh. Coba saya akan share screen. Ini saya tulis dulu pembagian tugasnya. Saya akan share screen, mudah-mudahan enggak terlalu lama. Ini tolong diinformasikan kalau sudah terlihat. Belum, udah Bu. Belum, Bu. Udah, Bu, sudah. Sudah, Bu. Sudah ya. Ini ketutupan enggak sama yang hitam ini? Enggak. Oke. Ya, baik. Hitungnya saya pindahin ke atas. Jadi, pekerjaan yang kalian hitung adalah misalnya contoh kelompok 1 yang dihitung adalah ini gambar tangan kelihatan nggak? Gambar tangan Kelihatan, Bu. di PDF. Oke ya. Jadi yang dihitung kelompok 1 itu pekerjaan seluruh mulai dari bekisting, besi, pekerjaan lantai kerja sampai dengan pengecoran. Itu kelompok 1. Terus kelompok 5, misalnya kelompok 5, hati-hati yang diminta adalah perhitungan struktur lantai atas, struktur atas lantai 2. Kelompok 5 itu mengerjakan kolom. Berarti kolomnya mana? Kolom, terus kolom, mana dia kolom? Oh ini. Pekerjaan kolom, ayo loh, nggak ada kolomnya. Oh, sorry. Pekerjaan kolom ini ya, ini jangan bingung, kelompok 5, ini headingnya salah pindah ke sini ya. Harusnya pekerjaan kolom ini ya. Kelompok 5 jangan bingung, terus kelompok 6 pekerjaan tangga. Di gambar ini, kalau ada gambar yang nggak jelas, cari di lampirannya. Kalau di perhitungannya tidak jelas. Kalau masih tidak jelas lagi, bisa ditanyakan ke saya. Nah, perhitungan yang kalian lakukan, ini sekarang saya batasi videonya itu 5-8 menit. Lebih, kalau sampai 9 menit, berarti nilainya dikurangi 1. Ya, tidak boleh lebih. Bukan pekerjaannya banyak. Pekerjaan yang sejenis cukup disampaikan 1 kali saja. Yang lainnya masukkan ke dalam tabel. Oke. Kemudian kita masing-masing kelompok selain nanti mengunggah videonya harus siapkan file Excel karena kita sekarang minggu depan akan memulai cara perkuliahan yang ada tanya jawab. Jadi saya akan menanyakan itu datangnya dari mana sehingga file Excel-nya harus disiapkan. Gitu ya, itu yang bisa saya jelaskan. Saya beri 1 menit kalau ada yang mau menanyakan sebelum saya tutup share screen-nya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, ya silakan. Untuk file Excel-nya nanti dikumpulin juga atau disiapin aja? Tidak. Nggak usah, oke. Disiapkan saja. Jadi kumpulkan di YouTube-nya tetap hanya file videonya saja, tidak boleh lebih dari 8 menit. Kalau kalian bisa 5-8 menit lah gitu ya. Kalau lebih dari 8 menit akan dikurangi. File Excel disiapkan pada saat kita pertemuan. Oke. Ibu ingin bertanya, ini pengumpulannya Kamis besok apa Kamis depan ya? Maksudnya Selasa kan pengumpulannya. Iya ya, kalian baru itu ya. Duh, bingung juga nih saya. Padahal kalian kuliah lagi Kamis ya. Iya, Bu. Oke, dispensasi deh buat kalian. Ngumpulkannya pas hari itu saja. Gini. Saya ganti. Videonya tayangkan saja, tidak usah dikumpulkan dulu. Paham? Hari Kamis, kalian kan Kumis. Kuliahnya kan hari Kamis. Iya. Ya. Kuliah hari Kamis. Jadi tidak usah diunggah di YouTube, cuma ditayangkan saja pada saat kuliah. Oke. Ya. Ya, karena ini agak susah sih karena kan bergeser ini kalian ganti hari. Itu ya. Jadi pada saat kuliah, terima kasih saya diingatkan itu. Pada saat kuliah siapkan videonya, siapkan file Excel-nya. Ada lagi? Sudah? Kalau tidak ada saya stop share screen-nya. Kemudian ada apa lagi yang bisa saya, tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa cukup. Sudah hampir maghrib ini. Saya cukupkan. Fatih ada yang mau dibicarakan, tapi nunggu teman-temannya keluar gitu ya? Iya, Bu. Ya, oke.